Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 jurusan S1 Akuntansi Pagi dan Malam semester 3. Kami akan menjelaskan materi mengenai analisis kebijakan pemerintah dalam penentuan kompensasi khususnya pada upah minimum provinsi atau UMP. Kenalkan, saya Winda dengan NIM 141919022. Kebijakan dari UMP dan UMK. Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 1999 tentang upah minimum. Dijelaskan bahwa UMR terdiri atas dua tingkat, yakni UMR tingkat 1 yang berlaku dalam tingkat provinsi atau upah minimum provinsi atau UMP, dan UMR tingkat 2 yang berlaku dalam tingkat kabupaten kota atau upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. UMR ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak atau KHL yang dipengaruhi oleh kebutuhan, indeks harga konsumen atau IHK, upah umum yang berlaku di daerah tertentu, kondisi pasar kerja, serta tingkat perekonomian pada pendapatan per kapita. Peraturan Pemerintah Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yaitu Peraturan Ketenagakerjaan yang dibuat tanpa melibatkan buruh. Salah satunya soal penetapan upah minimum oleh pemerintah menggunakan formula yang dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu upah minimum ditetapkan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak dan didiskusikan oleh Dewan Pengupahan sebelum direkomendasikan ke Kepala Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Wahyu Saputra, NIM 1419037. Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Yang A, bahwa untuk melindungi upah pekerja atau buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyelarasan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Bagian B, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu diatur upah minimum provinsi atau kabupaten kota, upah minimum sektoral, provinsi atau kabupaten kota, dan upah minimum bagi perusahaan industri padat karya tertentu. Yang C, bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan menteri. Perkenalkan, nama saya Odi Fiska dengan NIM 141919008. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum. Apabila perundingan UMSK tidak tercapai kesepakatan dengan asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutan dan serikat pekerja sektor, gubernur tidak dapat menetapkan UMSK. Kenyataannya, banyak daerah yang tidak memiliki asosiasi pengusaha sektor. Selain itu, perundingan UMSK juga rentan tidak terjadi kesepakatan dengan pihak pengusaha. Cukup bilang tidak setuju dengan UMSK, maka dipastikan tidak ada lagi UMSK. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan gubernur. Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/564 tahun 2020 tentang penetapan upah minimum Provinsi Kalimantan Timur bahwa UMP tahun 2021 tidak naik, melainkan sama dengan tahun 2020. Apalagi penentuan UMK memang berdasarkan UMP terlebih dahulu. Keputusan gubernur adalah tindak lanjut dari keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Sekian beberapa materi yang dapat saya jelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Catherine. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Catherine Lintin dengan NIM 141919012. Analisis dasar UMP. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja
kurang dari 1 tahun. Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten atau kota madya, di mana gubernur menetapkan besaran upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota madya berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian, Pengupahan dan Jaminan Sosial, Dewan Ketenaga-Kerja atau sekarang disebut Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, dan sebagainya. Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan merupakan hasil survei kebutuhan hidup seorang pekerja lajang yang diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang komponen kebutuhan hidup pekerja lajang. Belum mencakup mereka yang sudah bekerja di atas 1 tahun dan berkeluarga. Perundingan kolektif sebagai alat perjuangan SB atau SP untuk meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh. Perannya masih sangat terbatas, bahkan cenderung menurun kuantitasnya dan kualitasnya. Di sisi lain, penerapan struktur skala upah masih sangat minim dan belum bersifat wajib atau tidak ada sanksi formal bagi yang belum menerapkannya. Sehingga praktis upah minimum menjadi upah efektif yang berlaku pada pasar kerja formal, terutama sekali di sektor industri padat karya. Saya Martin Salinas, NIM 141-19016. Selanjutnya, kita berlanjut pada kasus penetapan upah minimum provinsi dan UMK tahun 2021 yang tetap menggunakan besaran jumlah sesuai dengan tahun kemarin, yaitu tahun 2020. UMP Kaltim tahun depan mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diterbitkan pada 26 Oktober 2020. Berdasarkan surat itu, maka UMP Kaltim tahun 2021 tetap sama nominalnya dengan UMP Kaltim tahun 2020 sebesar Rp2.981.378.000. Penyebab tidak naiknya UMP tahun 2021 diakibatkan dua hal. Yang pertama, ekonomi lesu. Lesunya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan imbas dari pandemi COVID-19. Penurunan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang minus 5,32%. Yang kedua, pendapatan perusahaan turun. Berdasarkan data analisis dari hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang ditemukan oleh BPS, terdapat 82,85% perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak 53,17% usaha menengah dan besar dan 62,21% usaha mikro dan kecil mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dengan NIM 141-19304. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu UMP atau upah minimum provinsi merupakan standar upah pekerja yang ada di suatu provinsi yang ditetapkan dan dibuat dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak di provinsi tersebut. Sekian presentasi dari kami mengenai analisis kebijakan pemerintah dalam penentuan kompensasi khususnya upah minimum provinsi atau UMP. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.